mau jadi polisi? Ikutin video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Dibda Sutrisno di channel Di Balik Seragam. Oke teman-teman, kali ini saya akan memberikan informasi mengenai penerimaan anggota Polri baik akademi, kepolisian, bintara maupun tamtama. Oke, ikutin terus, cekidot. A few moments later. Oke, pembukaan pendaftaran Polri pada tahun 2021 ini dibuka mulai tanggal 19 Maret hingga tanggal 1 April. Apapun persyaratannya, ikutin terus. Oke, cekidot. Pendaftaran tahun 2021 ini menggunakan misi yaitu clear and clean, yaitu sistem peta bersih, transparan, akuntabel, dan humanis. Jadi siapapun yang memiliki kesempatan jangan percaya dengan adanya calo. Oke? Lanjutkan, kita ikuti persyaratannya. Cekidot. Penerimaan terpadu anggota Polri tahun 2021, pendaftaran melalui online di penerimaan polri.go.id. Persyaratan umumnya adalah A. Warga negara Indonesia, pria dan wanita. B. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. C. Setia kepada negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. D. Pria atau wanita, bukan anggota atau mantan Polri atau TNI dan PNS atau pernah mengikuti pendidikan Polri atau TNI. E. Sehat jasmani dan rohani. F. Dinyatakan bebas narkoba. G. Usia minimal 18 tahun saat diangkat menjadi anggota Polri. H. Tidak sedang terlibat kasus pidana atau pernah dipidana karena melakukan suatu kejahatan yang dibuktikan dengan surat keterangan catatan kepolisian dari Polres setempat. I. Berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela. C. Belum pernah menikah secara hukum positif, agama, adat. Belum pernah hamil atau melahirkan. Belum pernah memiliki anak biologis atau anak kandung. Dan sanggup untuk tidak menikah selama dalam pendidikan atau pembentukan Polri. K. Tidak bertato, memiliki bekas tato, dan tidak memiliki bekas tindik telinga atau anggota badan lainnya, kecuali yang disebabkan oleh ketentuan agama atau adat. L. Membuat surat pernyataan bermaterai, bersedia ditempatkan di seluruh wilayah NKRI dan ditugaskan pada semua bidang tugas kepolisian yang ditandatangani oleh calon peserta dan diketahui oleh orang tua atau wali. M. Berijazah paling rendah SMA, SMU atau sederajat. N. Tidak terikat perjanjian ikatan dinas dengan suatu instansi lain. O. Memiliki atau melampirkan kartu BPJS Kesehatan. P. Membuat surat pernyataan bermaterai dan tidak
mendukung atau ikut serta dalam organisasi atau paham yang bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Ki, membuat surat pernyataan bermaterai dan tidak melakukan perbuatan yang melanggar norma agama, norma kesusilaan, norma sosial, dan norma hukum. R. Membuat surat pernyataan bermaterai untuk tidak mempercayai pihak-pihak yang menawarkan, menjanjikan, dan menjamin dapat membantu luluskan dalam proses seleksi penerimaan terpadu yang ditandatangani oleh calon peserta dan diketahui oleh orang tua atau wali. S. Bersedia menjalani ikatan dinas pertama selama 10 tahun terhitung saat diangkat menjadi anggota Polri. T. Bagi yang memperoleh ijazah dari sekolah di luar negeri harus mendapat pengesahan dari Dikdasmen Kemendikbud. O. Bagi calon peserta yang berusaha menggunakan sponsor, koneksi, kata balece dengan cara menghubungi lewat telepon, surat, atau dalam bentuk apapun kepada panitia, pejabat yang berwenang melalui orang tua, wali, keluarga, atau pihak lain akan didiskualifikasi. V. Memperoleh persetujuan dari orang tua atau wali. Persyaratan khusus untuk Akademi Taruna-Taruni Akpol. Persyaratan khusus calon taruna atau taruni Akademi Kepolisian atau Akpol. 1. Berijazah serendah-rendahnya SMA atau MA, jurusan IPA atau IPS, bukan lulusan dan atau berijazah paket A, B, dan C dengan ketentuan. A. Nilai kelulusan rata-rata 1. Tahun 2016 sampai dengan 2019 dengan nilai rata-rata ujian nasional atau UN minimal 60,00. 2. Tahun 2020 menggunakan nilai rata-rata rapot dengan nilai akumulasi minimal 70,00. 3. Tahun 2021 akan ditentukan kemudian. B. Bagi lulusan tahun 2021 yang masih kelas 12, nilai raport rata-rata kelas 12 sebesar atau minimal 70,00. C. Bagi yang berusia 16 tahun sampai dengan kurang dari 17 tahun dengan ketentuan nilai rata-rata raport dengan akumulasi minimal 75,00 serta melampirkan sertifikat TOEFL minimal skor 500. 2. Berusia minimal 16 tahun dan maksimal 21 tahun pada saat pembukaan pendidikan. 3. Tinggi badan minimal dengan berat badan seimbang menurut ketentuan yang berlaku. A. Pria, tinggi badan 165 cm dan B. Wanita, tinggi badan 163 cm. 4. Bagi peserta calon taruna atau taruni yang telah gagal tidak memenuhi syarat dalam proses seleksi karena melakukan tindak pidana yang telah berkekuatan hukum, tetap ikrah tidak dapat mendaftar kembali. 5. Mantan taruna atau taruni, siswa atau siswi yang
diberhentikan tidak dengan hormat dan proses pendidikan oleh lembaga pendidikan yang dibiayai oleh anggaran negara tidak dapat mendaftar. 6. Berdomisili minimal 1 tahun di wilayah hukum Polda masing-masing yang secara sah baik administrasi maupun fakta terhitung dan dari pembukaan pendidikan dengan dibuktikan dengan kartu tanda penduduk, kartu keluarga, surat pindah bagi yang pindah tempat tinggal, serta dokumen lain yang berhubungan dengan domisili. 7. Bagi peserta calon taruna atau taruni yang berasal dari SMA Taruna Nusantara dan SMA Krida Nusantara yang masih kelas 12 dapat mendaftar di Polda masing-masing sesuai dengan alamat KTP atau KK. Persyaratan khusus untuk calon Bintara Polri adalah persyaratan khusus calon Bintara Polri. 1. Lulusan SMA atau sederajat. A. Bagi lulusan tahun 2016 sampai dengan 2019 dengan nilai rata-rata ujian nasional atau UN minimal 60,00. B. Bagi lulusan tahun 2020 menggunakan nilai rata-rata rapot dengan akumulasi minimal 65,00. C. Tahun 2021 akan ditentukan kemudian. 2. Lulusan D1, D3, D4 dengan IPK minimal 2,75 dan terakreditasi. 3. Lulusan S1 dengan IPK minimal 2,75 dan terakreditasi. 4. Bagi yang masih duduk di kelas 12, lulusan tahun 2021 melampirkan nilai rata-rata rapot semester 1 minimal 70,00 dan setelah lulus melampirkan ijazah dengan akhir sesuai pada poin B. 5. Ketentuan tentang ujian nasional perbaikan. A. Bagi lulusan tahun 2016 sampai dengan 2019 yang mengikuti ujian nasional perbaikan dapat mengikuti seleksi penerimaan terpadu Bintara Polri tahun 2021 dengan ketentuan nilai rata-rata memenuhi persyaratan. B. Calon peserta yang mengulang di kelas 12 baik di sekolah yang sama atau di sekolah yang berbeda tidak dapat mengikuti seleksi penerimaan Bintara Polri tahun anggaran 2021. 6. Usia calon Bintara Polri tahun anggaran 2021. A. Lulusan SMA atau sederajat usia minimal 17 tahun 7 bulan dan maksimal 21 tahun. B. Lulusan D3 usia maksimal 22 tahun. C. Lulusan D4 atau S1 usia maksimal 24 tahun. 7. Berdomisili minimal 2 tahun di wilayah Polda masing-masing secara sah baik administrasi maupun fakta, terhitung dari pembukaan pendidikan dengan dibuktikan dengan kartu tanda penduduk, kartu keluarga, dan surat pindah bagi yang pindah tempat tinggal serta dokumen lain yang berhubungan dengan domisili. Kecuali calon peserta Bintara kompetensi khusus tidak berlaku ketentuan domisili. Apabila terbukti melakukan duplikasi, pemalsuan atau rekayasa keterangan akan ditindak sesuai dengan hukum yang berlaku. Pendaftaran calon peserta dilaksanakan tiap-tiap Polres, Pabamrim atau Subpanda sesuai dengan kartu tanda penduduk
dan kartu keluarga. Polri tugas umum. Bintara Polri tugas umum berijazah A. Lulusan SMA atau MA jurusan IPA atau IPS atau bahasa, bukan lulusan paket A, B, dan C. B. Lulusan SMK semua jurusan kecuali tata busana dan tata kecantikan. Khusus lulusan SMK yang melalui jalur Bakopsus diatur tersendiri. C. Lulusan satuan pendidikan madrasah, SMP atau setingkat SMA pada pondok pesantren dan lulusan pendidikan diniyah formal, PDF atau setingkat SMA. D. Lulusan S1, D4, D3 dengan IPK minimal 2,75 dan prodi terakreditasi. 2. Tinggi badan minimal dengan berat badan seimbang menurut ketentuan yang berlaku. A. Pria, tinggi badan 165 cm dan B. Wanita, tinggi badan 160 cm. Khusus Teknologi Informasi dan Komunikasi atau Bakomsus adalah Bintara Kompetensi Khusus Teknologi Informasi atau TI. 1. Berijazah SMK jurusan A. Teknik Komputer Jaringan, B. Multimedia, C. Teknik Komputer dan Informatika, D. Telekomunikasi, E. Rekayasa Peranti Lunak, F. Teknik Elektro. 2. Tinggi badan minimal dengan berat badan seimbang menurut ketentuan yang berlaku untuk pria 163 cm. Bintara Khusus Perawat. Bintara Kompetensi Khusus Perawat. 1. Berijazah D3 perawat, mempunyai surat tanda registrasi STR yang masih berlaku dengan IPK minimal 2,75 dan prodi terakreditasi. 2. Tinggi badan minimal dengan berat badan seimbang menurut ketentuan yang berlaku. A. Pria 163 cm dan B. Wanita 160 cm. Khusus Bidan. Bintara Kompetensi Khusus Bidan. 1. Berijazah D3 Bidan, mempunyai surat tanda registrasi STR yang masih berlaku dengan IPK minimal 2,75 dan prodi terakreditasi. 2. Tinggi badan minimal dengan berat badan seimbang menurut ketentuan yang berlaku untuk wanita 160 cm. Dan Bintara Khusus Pramugari sebagai berikut. Bintara Kompetensi Khusus Pramugari. 1. Berijazah A. SMK, SMA atau MA dan memiliki sertifikat Lembaga Pendidikan dan Keterampilan Pramugari. B. D1, D3, S1 dan memiliki sertifikat Lembaga Pendidikan dan Keterampilan Pramugari. 2. Tinggi badan minimal dengan berat badan seimbang menurut ketentuan yang berlaku. Wanita 165 cm. Persyaratan khusus untuk calon Tamtama Polri adalah Persyaratan khusus calon Tamtama Polri.
1. Lulusan SMA atau sederajat. A. Bagi lulusan tahun 2016 sampai dengan 2019 dengan nilai rata-rata ujian atau UN minimal 55,00. B. Bagi lulusan tahun 2020 menggunakan nilai rata-rata raport dengan akumulasi minimal 60,00. C. Tahun 2021 akan ditentukan kemudian. 2. Berijazah. A. Tamtama Brimob, SMA, MA, atau SMK, semua jurusan kecuali jurusan tata busana dan tata kecantikan, bukan lulusan paket A dan paket B, dan diutamakan memiliki kualifikasi mengemudi dengan melampirkan surat izin mengemudi SIM A. 2. Lulusan satuan pendidikan muadalah SMP, SPM, setingkat SMA pada pondok pesantren dan lulusan pendidikan diniyah formal, PDF atau setingkat SMA, dan diutamakan memiliki kualifikasi mengemudi dengan melampirkan SIM A. B. Tamtama Polair 1. SMA atau MA atau SMK, semua jurusan kecuali tata busana dan tata kecantikan, bukan lulusan paket A dan B dengan kriteria lulus. 2. SMK jurusan pelayaran dengan kriteria lulus. 3. Lulusan satuan pendidikan muadalah SPM atau setingkat SMA pada pondok pesantren dan lulusan pendidikan diniyah formal, PDF atau setingkat SMA. 3. Bagi yang masih duduk di kelas 12, SMA, SMK atau MA atau sederajat menggunakan nilai rata-rata rapot semester 1 minimal 65,00. Setelah dinyatakan lulus, menyerahkan ijazah dan diberikan persyaratan sebagaimana pada angka 1 dan 2 persyaratan calon Tamtama Polri. 4. Usia minimal 17 tahun 8 bulan dan usia maksimal 22 tahun pada saat pembukaan pendidikan. 5. Tinggi badan pria minimal 165 cm. 6. Membuat surat pernyataan bermaterai untuk bersedia ditempatkan di seluruh wilayah NKRI dan tidak keluar dari fungsi Brimob dan Polair. 7. Berdomisili minimal 2 tahun di wilayah Polda masing-masing secara sah. Tata cara pendaftaran online. A. Pendaftar membuka website penerimaan anggota Polri dengan alamat website www.penerimaan.polri.go.id. B. Pendaftar memilih jenis seleksi pada halaman utama website. C. Mengisi form registrasi yang berkaitan dengan identitas terdaftar. Memasukkan NIK yang telah terdaftar di Disduk Capil, identitas orang tua, dan keterangan lain sesuai format dalam website. D. Pendaftar wajib memberikan data yang benar dan akurat pada form registrasi online. Mengecek dengan teliti data yang dimasukkan dalam form registrasi. Setelah berhasil mengisi form registrasi online, selanjutnya pendaftar akan mendapatkan nomor registrasi online beserta username dan password yang selanjutnya digunakan untuk melakukan login atau menuju halaman dashboard pendaftar. F. Pendaftar akan mendapat hasil cetak form registrasi online yang digunakan untuk verifikasi di Polres. G. Batas waktu verifikasi paling lambat 4 hari terhitung sejak pendaftaran online.
Apabila lebih dari 4 hari, maka secara sistem otomatis data pendaftaran online terhapus pada pukul 24.00 WIB hari keempat. Jika pendaftar akan melakukan verifikasi, maka pendaftar harus mengulangi pendaftaran online kembali. Oke, terima kasih sudah mengikuti informasi penerimaan anggota Polri ini. Ingat, jangan pernah percaya dengan calo. Berusaha semaksimal mungkin, lalui proses dengan baik, insya Allah apa yang kalian cita-citakan akan tercapai. Jadi selalu semangat dan optimis. Polri, yes, yes, yes.